Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa para leluhur Jawa dahulu tidak pernah sembarangan menentukan arah ketika membangun rumah, membuka usaha, memulai perjalanan, bahkan memilih lokasi sebuah permukiman? Mengapa arah utara, selatan, timur, dan barat dipercaya memiliki makna yang berbeda-beda? Benarkah setiap arah menyimpan kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi nasib manusia? Atau sebenarnya semua itu hanyalah simbol kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun? Menurut kitab Primbon Jawa, arah mata angin bukan sekedar penunjuk jalan. Di balik 4 penjuru itu tersimpan filosofi kehidupan, pesan moral, dan petunjuk agar manusia hidup selaras dengan alam, sesama, dan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa sebenarnya rahasia besar yang selama ini dijaga oleh para leluhur? Simak video ini sampai selesai, karena mungkin setelah mengetahuinya, cara pandangmu terhadap arah mata angin tidak akan pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk seluruh sahabat budaya, sejarah, misteri, dan pecinta kearifan Nusantara dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama mengupas warisan leluhur, ajaran Primbon Jawa, serta berbagai filosofi kehidupan dengan sudut pandang yang bijaksana dan penuh makna. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dukungan sederhana dari kalian sangat berarti dan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas yang mengangkat budaya, sejarah, misteri, serta nilai-nilai luhur warisan leluhur Nusantara. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kalian. Mari kita mulai pembahasan yang menarik ini. Untuk memahami mengapa arah mata angin memiliki kedudukan yang begitu penting dalam Primbon Jawa, kita perlu menelusuri cara pandang para leluhur terhadap kehidupan. Bagi masyarakat Jawa pada masa lampau, alam bukan sekedar tempat manusia hidup, melainkan sebuah kesatuan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Gunung, sungai, laut, hutan, hingga arah mata angin dipandang sebagai bagian dari tatanan alam yang memiliki makna simbolis dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena itulah, setiap keputusan penting tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi selalu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk arah. Dalam pandangan Primbon Jawa, arah mata angin bukan sekedar penunjuk lokasi sebagaimana dipahami dalam kehidupan modern. 4 penjuru, utara, selatan, timur, dan barat, dipandang sebagai lambang perjalanan hidup manusia. Setiap arah mengandung pesan filosofis yang mengingatkan manusia agar selalu hidup selaras dengan alam, sesama, dan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, ketika seseorang hendak membangun rumah, membuka lahan, memulai perjalanan, atau mendirikan sebuah bangunan penting, arah sering dijadikan salah satu bahan pertimbangan sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap tatanan kehidupan. Cara pandang ini lahir dari kebiasaan para leluhur yang dikenal dengan istilah ilmu titen, yaitu kebiasaan mengamati berbagai peristiwa yang terus berulang dari waktu ke waktu. Mereka memperhatikan perubahan musim, arah datangnya angin, pergerakan matahari, kondisi tanah, hingga hubungan antara alam dan aktivitas manusia. Dari pengamatan yang berlangsung selama bertahun-tahun bahkan lintas generasi, lahirlah berbagai petunjuk yang kemudian dihimpun dalam Primbon Jawa. Tujuannya bukan untuk membatasi kehidupan, melainkan membantu masyarakat mengambil keputusan dengan lebih bijaksana berdasarkan pengalaman yang telah diwariskan. Selain itu, masyarakat Jawa mengenal konsep keseimbangan atau harmoni. Mereka meyakini bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mampu menjaga hubungan yang selaras antara manusia dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan alam di sekitarnya. Arah mata angin kemudian menjadi simbol pengingat bahwa setiap langkah yang diambil hendaknya memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari alam yang harus hidup berdampingan secara bijaksana. Jika kita kaitkan dengan kehidupan masa kini, ajaran tersebut tetap memiliki nilai yang relevan. Memang, saat ini kita memiliki teknologi navigasi yang mampu menunjukkan arah dengan sangat akurat. Namun dalam makna yang lebih dalam, setiap orang tetap membutuhkan arah dalam menjalani kehidupannya. Tanpa tujuan yang jelas, seseorang akan mudah kehilangan fokus, mengambil keputusan secara tergesa-gesa, atau terombang-ambing oleh keadaan. Inilah sebabnya para leluhur menempatkan arah mata angin bukan hanya sebagai penunjuk jalan secara fisik, tetapi juga sebagai simbol arah kehidupan yang harus dipilih dengan penuh pertimbangan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Setelah memahami mengapa para leluhur Jawa begitu menghormati arah mata angin, kini kita memasuki pembahasan yang paling menarik, yaitu makna di balik setiap penjuru mata angin menurut Primbon Jawa.
Banyak orang mengira arah hanyalah penunjuk lokasi atau alat bantu untuk menentukan tujuan perjalanan. Namun dalam pandangan para leluhur, setiap arah mengandung simbol kehidupan yang mengajarkan manusia tentang karakter, perjalanan hidup, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam setiap langkah. Perlu dipahami bahwa makna-makna ini merupakan bagian dari filosofi budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, bukan aturan mutlak yang menentukan nasib seseorang. Arah timur merupakan tempat terbitnya matahari. Karena itulah, dalam filosofi Jawa, timur sering dimaknai sebagai lambang awal kehidupan, harapan baru, semangat, ilmu pengetahuan, dan pencerahan. Matahari yang muncul dari ufuk timur setiap pagi menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia hendaknya memulai setiap langkah dengan niat yang baik, hati yang bersih, dan tekad yang kuat agar perjalanan hidupnya dipenuhi keberkahan. Setelah memahami mengapa para leluhur Jawa begitu menghormati arah mata angin, kini kita memasuki pembahasan yang paling menarik, yaitu makna di balik setiap penjuru mata angin menurut primbon Jawa. Banyak orang mengira arah hanyalah penunjuk lokasi atau alat bantu untuk menentukan tujuan perjalanan. Namun dalam pandangan para leluhur, setiap arah mengandung simbol kehidupan yang mengajarkan manusia tentang karakter, perjalanan hidup, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam setiap langkah. Perlu dipahami bahwa makna-makna ini merupakan bagian dari filosofi budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, bukan aturan mutlak yang menentukan nasib seseorang. Arah timur merupakan tempat terbitnya matahari. Karena itulah, dalam filosofi Jawa, timur sering dimaknai sebagai lambang awal kehidupan, harapan baru, semangat, ilmu pengetahuan, dan pencerahan. Matahari yang muncul dari ufuk timur setiap pagi menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia hendaknya memulai setiap langkah dengan niat yang baik, hati yang bersih, dan tekad yang kuat agar perjalanan hidupnya dipenuhi keberkahan. Adapun arah selatan sering dimaknai sebagai simbol kerendahan hati, penghormatan, dan hubungan manusia dengan alam. Dalam budaya Jawa, selatan juga kerap dikaitkan dengan berbagai kisah dan simbol yang hidup dalam tradisi masyarakat. Namun, di balik cerita-cerita tersebut, terdapat pesan agar manusia selalu menghormati kekuatan alam, tidak bersikap sombong terhadap lingkungan, serta menyadari bahwa kehidupan tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan alam semesta. Leluhur mengajarkan bahwa manusia yang bijaksana adalah mereka yang mampu hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Jika keempat arah tersebut dipahami sebagai satu kesatuan, akan terlihat bahwa primbon Jawa sesungguhnya sedang mengajarkan sebuah siklus kehidupan. Timur mengingatkan manusia untuk memulai dengan niat yang baik. Utara mengajarkan keteguhan dalam menjalani proses. Selatan mengingatkan pentingnya kerendahan hati dan menjaga harmoni. Sementara Barat mengajak manusia melakukan introspeksi sebelum memulai perjalanan berikutnya. Inilah sebabnya arah mata angin tidak dipandang sekadar sebagai penunjuk jalan, melainkan sebagai simbol perjalanan hidup yang penuh makna. Di era modern, filosofi ini tetap terasa relevan. Setiap orang membutuhkan tujuan yang jelas, prinsip yang kuat, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, serta kebiasaan mengevaluasi diri agar mampu terus berkembang. Dengan memahami makna tersebut, kita dapat melihat bahwa rahasia terbesar empat penjuru mata angin menurut primbon Jawa bukan terletak pada unsur mistisnya, melainkan pada nilai-nilai kebijaksanaan yang mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan lebih terarah, seimbang, dan penuh tanggung jawab. Setelah memahami makna filosofis dari setiap penjuru mata angin, muncul pertanyaan yang sering dibahas dalam kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Mengapa para leluhur begitu memperhatikan arah ketika membangun rumah, membuka usaha, memulai perjalanan, bahkan saat menentukan lokasi sebuah permukiman? Apakah semua itu semata-mata karena kepercayaan terhadap hal-hal gaib, atau justru ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang selama berabad-abad? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu melihat bagaimana cara berpikir masyarakat Jawa dalam memandang hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan. Dalam primbon Jawa, rumah bukan hanya dipandang sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah merupakan pusat kehidupan keluarga, tempat tumbuhnya kasih sayang, pendidikan, rezeki, dan berbagai perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, proses membangun rumah tidak dianggap sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga sebuah awal yang memerlukan persiapan lahir dan batin. Para leluhur mengajarkan bahwa setiap awal yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh akan memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi kehidupan di masa depan. Karena itulah, arah bangunan sering dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Namun penting dipahami bahwa dalam ajaran primbon Jawa, arah bukanlah satu-satunya penentu baik atau buruknya kehidupan seseorang. Yang jauh lebih utama adalah niat yang baik. Usaha yang sungguh-sungguh, kejujuran dalam mencari rezeki,
serta keharmonisan hubungan di dalam keluarga. Arah lebih berfungsi sebagai simbol agar manusia tidak bertindak secara tergesa-gesa dan selalu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan besar. Kebiasaan tersebut juga lahir dari pengamatan para leluhur terhadap kondisi alam. Mereka memperhatikan arah datangnya angin, jalur sinar matahari, sumber air, kondisi tanah, hingga perubahan musim. Pengetahuan ini membantu mereka menentukan posisi rumah yang lebih nyaman, memiliki pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang sehat, serta lebih aman dari berbagai gangguan alam. Dengan kata lain, banyak pertimbangan yang pada masa kini justru dikenal sebagai prinsip arsitektur, tata ruang, dan desain lingkungan yang baik. Hal yang sama berlaku ketika seseorang hendak membuka usaha atau memulai perjalanan hidup yang baru. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa keputusan besar tidak boleh diambil hanya berdasarkan dorongan emosi atau keinginan sesaat. Seseorang perlu menghitung kemampuan yang dimiliki, mempersiapkan bekal yang cukup, mempertimbangkan berbagai risiko, serta memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Filosofi inilah yang kemudian diwujudkan melalui perenungan sebelum melangkah. Menariknya, jika kita kaitkan dengan kehidupan modern, nilai-nilai tersebut tetap terasa sangat relevan. Saat ini, sebelum membangun rumah, orang biasanya berkonsultasi dengan arsitek, melakukan survei lokasi, mempelajari kualitas tanah, hingga menghitung anggaran secara rinci. Sebelum membuka usaha, seseorang akan menyusun rencana bisnis, melakukan riset pasar, dan memperkirakan peluang maupun tantangan yang akan dihadapi. Semua langkah tersebut pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan ajaran para leluhur, yaitu jangan mengambil keputusan penting tanpa persiapan yang matang. Berbagai simbol, termasuk mempertimbangkan arah sebagai bagian dari proses. Selain pertimbangan fisik, budaya Jawa juga menekankan pentingnya kesiapan batin. Sebuah rumah yang megah tidak akan menghadirkan kebahagiaan apabila dipenuhi pertengkaran, ketidakjujuran, atau hilangnya rasa saling menghormati. Sebaliknya, rumah yang sederhana dapat menjadi tempat yang penuh kedamaian apabila dihuni oleh keluarga yang saling menyayangi, bekerja keras, dan selalu bersyukur. Pesan ini menunjukkan bahwa arah bangunan hanyalah simbol, sedangkan arah hati setiap penghuninya jauh lebih menentukan kualitas kehidupan. Pada akhirnya, alasan para leluhur menjadikan arah sebagai pertimbangan bukanlah untuk membatasi kebebasan manusia atau menanamkan rasa takut terhadap nasib. Mereka justru ingin mengajarkan pentingnya perencanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebelum memulai sesuatu yang besar. Inilah hikmah yang masih dapat kita ambil hingga sekarang. Sebelum membangun rumah, memulai usaha, atau mengambil keputusan penting lainnya, pastikan bahwa kita telah mempersiapkan diri dengan baik, mempertimbangkan segala kemungkinan, dan melandasi setiap langkah dengan niat yang tulus serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itulah, filosofi arah dalam primbon Jawa tetap memiliki makna yang relevan bagi kehidupan modern. Setelah memahami mengapa arah mata angin dijadikan salah satu pertimbangan dalam berbagai keputusan penting, kini kita sampai pada pertanyaan yang paling sering menimbulkan perdebatan. Benarkah salah memilih arah dapat membawa kesialan? Mengapa hingga sekarang masih ada sebagian masyarakat yang merasa khawatir apabila rumah menghadap ke arah tertentu atau ketika hendak memulai usaha tanpa memperhatikan arah yang dianggap baik menurut primbon Jawa? Apakah keyakinan tersebut benar-benar menentukan jalan hidup seseorang, atau sebenarnya tersimpan pesan lain yang lebih dalam? Dalam kehidupan masyarakat Jawa, cerita mengenai arah yang membawa keberuntungan atau kesialan telah diwariskan selama bergenerasi. Tidak sedikit orang tua yang masih memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar mempertimbangkan arah sebelum membangun rumah, menentukan pintu utama, atau memilih lokasi usaha. Nasihat tersebut seringkali dipahami sebagai aturan yang harus dipatuhi. Akibatnya, muncul anggapan bahwa mengabaikan arah tertentu akan mendatangkan berbagai kesulitan dalam kehidupan. Namun jika kita menelusuri isi primbon Jawa secara lebih utuh, kita akan menemukan bahwa inti ajarannya bukanlah menumbuhkan rasa takut. Para leluhur justru menggunakan simbol-simbol seperti arah mata angin sebagai sarana untuk mengingatkan manusia agar tidak bertindak tergesa-gesa. Sebelum mengambil keputusan besar, seseorang diajak untuk berhenti sejenak. Berpikir dengan jernih, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Dengan kata lain, yang lebih ditekankan adalah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, bukan keyakinan bahwa arah tertentu secara otomatis menentukan nasib. Bayangkan seseorang yang membangun rumah tanpa memperhatikan kondisi tanah, sistem drainase, pencahayaan, atau sirkulasi udara. Apabila di kemudian hari rumah tersebut mengalami berbagai masalah, penyebabnya tentu lebih mungkin berasal dari kurangnya perencanaan dibanding sekadar arah hadap bangunan. Demikian pula ketika seseorang membuka usaha tanpa riset, tanpa menghitung modal, dan tanpa memahami kebutuhan pasar. Jika usaha itu gagal, penyebabnya lebih masuk akal dikaitkan dengan persiapan yang kurang matang daripada semata-mata karena arah lokasi usahanya. Inilah salah satu hikmah yang ingin disampaikan oleh para leluhur Jawa.
Mereka mengajarkan bahwa setiap keputusan besar harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Simbol arah mata angin menjadi pengingat agar manusia tidak hanya mengikuti keinginan sesaat, tetapi juga menggunakan akal sehat, pengalaman, dan pertimbangan yang bijaksana. Dalam konteks ini, arah bukanlah sumber keberuntungan ataupun kesialan, melainkan lambang pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah kehidupan. Menariknya, nilai tersebut memiliki kesamaan dengan berbagai prinsip yang dikenal dalam kehidupan modern. Sebelum sebuah perusahaan meluncurkan produk baru, biasanya dilakukan riset pasar, analisis risiko, hingga penyusunan strategi yang rinci. Seorang investor pun tidak akan menanamkan modal hanya berdasarkan firasat, melainkan mempelajari berbagai data terlebih dahulu. Semua contoh itu menunjukkan bahwa keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh kualitas persiapan, kemampuan beradaptasi, dan keputusan yang rasional daripada oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali manusia. Di sisi lain, Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa manusia tidak boleh merasa paling benar atau terlalu percaya diri terhadap rencana yang telah dibuat. Kehidupan selalu mengandung unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, setelah berusaha semaksimal mungkin, manusia tetap dianjurkan untuk berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menerima segala hasil dengan lapang dada. Sikap inilah yang menjadi keseimbangan antara ikhtiar dan kerendahan hati, dua nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Pada akhirnya, pertanyaan apakah salah memilih arah dapat membawa kesialan kembali bergantung pada cara kita memaknainya. Jika dipahami secara harfiah, setiap orang tentu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Namun apabila dilihat dari sisi filosofinya, arah mata angin mengajarkan sebuah pesan yang jauh lebih berharga, yaitu jangan pernah mengambil keputusan besar tanpa berpikir matang, jangan mudah tergesa-gesa karena dorongan emosi, dan jangan lupa melibatkan kebijaksanaan serta doa dalam setiap langkah kehidupan. Inilah misteri sebenarnya yang diwariskan oleh Primbon Jawa, bukan untuk membuat manusia hidup dalam ketakutan, melainkan agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih berhati-hati, dan lebih bertanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil. Kita telah sampai pada pembahasan terakhir sekaligus bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan mengenai rahasia utara, selatan, timur, dan barat menurut Primbon Jawa. Setelah memahami bagaimana para leluhur memaknai arah mata angin, mengapa arah dijadikan pertimbangan dalam berbagai keputusan penting, hingga membahas berbagai anggapan tentang keberuntungan dan kesialan, kini muncul satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Apakah arah yang paling menentukan kehidupan manusia benar-benar berada di luar diri kita, atau justru berada di dalam hati dan pikiran setiap manusia? Jika kita membaca kembali ajaran Primbon Jawa dengan pikiran yang terbuka, kita akan menemukan bahwa para leluhur tidak sedang mengajarkan manusia untuk bergantung pada arah mata angin semata. Mereka justru ingin mengingatkan bahwa setiap orang membutuhkan arah hidup yang jelas. Sebuah kompas memang mampu menunjukkan letak utara, selatan, timur, dan barat, tetapi tidak ada kompas yang dapat menunjukkan arah kehidupan apabila seseorang kehilangan tujuan, kehilangan nilai-nilai kebaikan, dan tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Dalam filosofi Jawa terdapat ajaran yang sangat terkenal, yaitu eling lan waspada. Eling berarti selalu ingat kepada Tuhan, menyadari siapa diri kita, dan tidak terlena oleh keberhasilan maupun kesenangan dunia. Sementara waspada berarti berhati-hati dalam bertindak, mempertimbangkan setiap keputusan dengan bijaksana, serta tidak mudah terbawa emosi atau hawa nafsu. Dua prinsip sederhana ini sesungguhnya menjadi arah kehidupan yang jauh lebih penting daripada sekadar menentukan kemana sebuah rumah menghadap atau dari arah mana seseorang memulai perjalanan. Jika kita melihat kehidupan modern, pesan tersebut justru terasa semakin relevan. Kemajuan teknologi membuat manusia dapat mengetahui arah hanya melalui telepon genggam. Namun ironisnya, semakin mudah menemukan arah di peta, semakin banyak pula orang yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Tidak sedikit yang sibuk mengejar jabatan, kekayaan, popularitas, atau pengakuan dari orang lain hingga lupa menjaga kesehatan, hubungan keluarga, kejujuran, dan ketenangan batin. Banyak pula yang larut membandingkan kehidupannya dengan apa yang dilihat di media sosial, sehingga merasa kurang bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Disinilah ajaran Primbon Jawa menghadirkan sebuah pengingat yang sangat berharga. Para leluhur mengajarkan bahwa arah terbaik bukan hanya soal kemana kaki melangkah, tetapi juga kemana hati diarahkan. Apakah setiap keputusan yang kita ambil membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Apakah rezeki yang kita cari diperoleh dengan cara yang jujur? Apakah keberhasilan membuat kita semakin rendah hati atau justru semakin sombong? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadi inti dari filosofi arah dalam budaya Jawa. Lebih jauh lagi, setiap penjuru mata angin dapat dimaknai sebagai tahapan perjalanan hidup manusia. Timur mengingatkan kita untuk selalu memulai hari dengan harapan dan niat yang baik. Utara mengajarkan keteguhan dalam memegang prinsip ketika menghadapi berbagai ujian. Selatan mengajarkan kerendahan hati, penghormatan terhadap alam,
serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Sementara Barat mengajak kita berhenti sejenak untuk melakukan evaluasi, mensyukuri nikmat yang telah diterima, dan memperbaiki kesalahan sebelum melangkah ke perjalanan berikutnya. Keempatnya bukanlah arah yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sebagai pedoman menjalani kehidupan yang seimbang. Pesan ini juga selaras dengan berbagai konsep pengembangan diri yang banyak dikenal saat ini. Orang-orang yang berhasil umumnya memiliki tujuan hidup yang jelas, disiplin dalam bekerja, mampu mengendalikan emosi, terbuka terhadap evaluasi, dan tidak pernah berhenti belajar. Tanpa disadari, nilai-nilai tersebut telah lama diajarkan oleh para leluhur melalui simbol 4 penjuru mata angin. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan tradisional tidak selalu bertentangan dengan kehidupan modern, bahkan seringkali memiliki makna yang tetap relevan sepanjang zaman. Pada akhirnya, rahasia terbesar utara, selatan, timur, dan barat menurut Primbon Jawa bukanlah tentang mencari arah yang paling membawa keberuntungan, melainkan tentang menemukan arah terbaik bagi kehidupan kita sendiri. Ketika seseorang mampu mengarahkan hati kepada kebaikan, mengendalikan pikirannya dengan kebijaksanaan, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, bekerja keras dengan penuh kejujuran, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka disitulah makna terdalam dari filosofi 4 penjuru mata angin benar-benar terwujud. Arah yang paling menentukan masa depan bukanlah arah yang ditunjukkan oleh kompas, melainkan arah yang kita pilih setiap hari melalui sikap, keputusan, dan perbuatan dalam menjalani kehidupan. Sahabat misteri dan tradisi, setelah kita bersama-sama mengupas rahasia utara, selatan, timur, dan barat menurut Primbon Jawa, semoga kita dapat mengambil hikmah terbaik dari warisan leluhur yang penuh nilai kehidupan ini. Penting untuk kita pahami bahwa berbagai ajaran, simbol, dan filosofi yang terdapat dalam Primbon Jawa bukanlah kepastian mutlak yang menentukan nasib seseorang ataupun membuat kita hidup dalam ketakutan. Nilai terbesarnya justru terletak pada ajakan untuk lebih mengenal diri sendiri, berpikir sebelum bertindak, menjaga keseimbangan antara usaha lahir dan ketenangan batin, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4 penjuru mata angin mengajarkan bahwa setiap manusia membutuhkan arah dalam hidupnya. Namun arah yang paling menentukan bukanlah arah yang ditunjukkan oleh kompas, melainkan arah hati, pikiran, dan tujuan hidup yang dipenuhi kejujuran, kesabaran, serta kebijaksanaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah setia menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah filosofi arah mata angin dalam Primbon Jawa masih relevan diterapkan dalam kehidupan modern? Mari kita berdiskusi dengan saling menghormati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat agar semakin banyak yang mengenal nilai luhur budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan sejarah, misteri, dan kearifan Primbon Jawa lainnya yang tidak kalah menarik. Tetap lestarikan budaya, terus berpikir kritis dan bijaksana, jangan pernah berhenti belajar, serta semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Salam Rahayu.